Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku dikasih Tuhan, saat nanti kita akan membaca secara keseluruhan dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11, maka kita akan merenungkan hari ini bahwa orang percaya atau orang Kristen dalam kehidupannya dapat dikatakan adalah orang-orang yang hidup selalu dalam kondisi siap sedia, atau orang Kristen yang selalu berjaga-jaga senantiasa dan siap kapanpun waktunya untuk menyambut Tuhan datang. Kita merenungkan kemarin dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, bahwa hari Tuhan atau kedatangan anak manusia itu tiba-tiba. Itulah sebabnya orang-orang percaya, orang Kristen hidup senantiasa dalam sikap yang berjaga-jaga, selalu waspada. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi kita mesti memiliki satu kepastian, keyakinan bahwa sesungguhnya Allah sudah merancang dan menghendaki kita untuk tidak menerima murka. Tetapi kita akan lihat lebih dahulu di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ini adalah sikap yang harus dimiliki atau diajarkan oleh Paulus untuk berjaga-jaga atau waspada ini. Saudaraku, kita lihat tadi di ayat yang keenam adalah orang-orang yang senantiasa sadar. Nah, di ayat yang kelima dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dan kemudian di ayat yang ketujuh demikian juga, maka saudara akan memperhatikan di ayat yang kelima, 6 dan 7 bagaimana sikap waspada, sikap berjaga-jaga dari orang percaya. Maka Paulus menggambarkan bahwa orang-orang Kristen yang berjaga-jaga itu adalah hidup di dalam terang, hidup sebagai anak-anak terang, tidak hidup di dalam kegelapan. Kemudian di ayat yang ke-6, orang-orang yang berjaga-jaga, anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang yang digambarkan tidak seperti orang yang sedang tidur, dan digambarkan sebagai orang yang tidak sedang mabuk, dalam kondisi sadar, kondisi siap menantikan kedatangan Tuhan. Nah, berbicara tentang sebagai orang yang tidak mabuk yang disinggung di ayat yang ke-7, ini adalah gambaran dari apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius 24 ayat 48 sampai ayat 51. Ketika Tuhan menggambarkan tentang hamba yang bekerja semaunya dan berfoya-foya, bahkan memukul teman yang lain karena tuannya belum datang-datang. Dan dikatakan di ayat yang ke-49 dari Matius 24, Tuanku tidak datang-datang, kata hamba itu. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Dan ayat yang ke-50 dikatakan, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Saudaraku dikasih Tuhan, nah bagaimana orang-orang yang berjaga-jaga ini dikatakan tadi adalah orang-orang yang hidup di dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan, tidak tinggal lagi di dalam dosa, tidak membiarkan dikuasai oleh dosa, dan dalam kondisi tidak tidur atau tidak mabuk, tidak sadar, dalam kondisi yang sangat sadar. Nah, dikatakan di ayat yang kelima, ayat 8, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8, oleh karena itu orang-orang yang sadar, orang-orang percaya siap sedia ini, maka orang-orang itu dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Inilah kehidupan orang-orang percaya yang senantiasa tinggal di dalam atau mengenakan iman
kasih, iman kepercayaannya kepada Tuhan yang tidak akan pernah goyah, tidak pernah berubah. Dia akan tetap percaya dan memiliki iman sepenuhnya kepada Allah bahwa Yesus sudah menyelamatkannya. Kemudian hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan juga tentunya mengasihi sesama, dan memelihara pengharapannya bahwa Yesus datang kembali untuk menolong, menjemput kita semuanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu saudaraku, dalam renungan pagi hari ini, mari kita renungan bersama-sama. Kita baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah iman kita. Ini adalah iman kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, yang sudah mati. Yesus sudah mati, saudara saya, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Menarik, di ayat yang 10 ini saya bacakan di dalam terjemahan sederhana, dikatakan begini, Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah mati untuk kita. Karena itu Dialah yang menjamin kita. Dia yang memberikan kepastian, ya, sehingga biarpun kita sudah mati, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang 4 ayat 17. Sekalipun barang siapa biarpun kita sudah mati atau masih hidup, pada waktu Dia kembali, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Inilah iman kita. Inilah kepercayaan kita. Inilah kasih kita kepada Allah. Dan inilah pengharapan kita. Dan inilah pengharapan kita. Ini yang kita jaga dalam hidup kita sehari-hari, di hari-hari akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita tetap menjadi orang-orang percaya yang selalu waspada dan berjaga-jaga dengan mengenakan, berbaju sirakan, iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.